Hah, kembali di seputar pertanian. Hari ini saya akan melakukan perbaikan atau pengobatan atau mengembalikan apa namanya ya? Istilahnya mengobati sistem yang rusak atau metode yang salah pada pemilik bawang daun yang sebelumnya. Nah, bagi Anda yang sudah menonton video saya yang berjudul borongan 40 juta. Nah, kita kembali di sini di bawang daun ini. Nah, ini sudah mulai kuning. Itu tandanya jamur atau embun tepung atau embun bulu yang kita semprot sudah mulai ada reaksi di mana sudah mati. Nah, akan kita kembali sampai benar-benar bagus dengan metode tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis. Nah, kali ini saya juga akan memakai mesin Sansin, tidak memakai mesin Tasco. Yuk, mari kita langsung ke tempat ke tempat dimana kita melakukan adonannya. Nah, di sini kemana? Nah, insya Allah damang nggak kalem, bakal damang tentunya. Itu mah saya muka koneng gitu parah tuh. Damangnya iya kupat mau. Nah, mesin ada dinya. Nah, ini adalah jenis embun tepung atau embun bulu. Sudah hampir 90% nonaktif. Nah, karena pemilik bawang daun sebelumnya tidak mengetahui sistem atau metode pengobatan yang baik dan benar. Gulma lagi kieu. Bukan masalah gulma. Kali ini saya akan memakai mesin duduk atau Sansin dengan maksud dan tujuan untuk memaksimalkan daya semprot dan jelajah supaya nanti hasil keluarnya angin dan air itu seimbang, dapat tersemprot secara merata. Anginnya besar, jadi si keluarnya berupa partikel-partikel kecil atau istilahnya ngebul sampai berbentuk embun. Nah, mana kalah ngorehan naon? Kentang. Kira-kira. Nah, karena sejatinya pemakaian mesin Sansin ini bebas kita atur angin, air, jadi bisa kita atur tenaganya. Beda dengan mesin mist blower atau mist duster yang kita pikul sebelumnya. Itu tenaga dan keluarnya terbatas, hanya sebatas itu. Nah, oh, dikanapkeun bakal nepi. Nah, tuh. Siap. Tuh. Nah, manggul 6. Untuk apa saja obatnya yang kita pakai? Yuk, langsung kita adonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu distributor kentang terbesar sekecamatan Kertasari. Salah satunya. Nah, Putrajaya, Tangerang, Cibitung, Caringin, beliau no. Distributor kentang, bos besar. Kumaha, Bos? Anu aktif loh abi mah. Asli sok telepon aktif. Beliau turun, kita samperin. Nah, masih dengan kolam yang sangat. Nah, bos kentang. Bagi Anda para penjual dagangan di berbagai pasar, baik itu Keramat Jati, Cibitung, Tanah Tinggi Tangerang, Caringin, dan Cikopo. Nah, ini salah satu distributor kentang terbesar sekecamatan Kertasari.
Bagi Anda yang mau pesan, nah ini nota beliau. Nah, silahkan hubungi nomor yang tertera pada bon tersebut. Nah, ngeblur Nah, silahkan hubungi di nomor berikut. Nah, silahkan hubungi beliau. Nomor teleponnya ada di bon tersebut. Namanya Putra Jaya. Nama PT-nya. Nah, kita langsung pengodoran. Kita kasih perekat dulu. Kenapa saya selalu melakukan aplikasi perekat di awal? Nah, kita jelaskan. Itu perekatnya. Karena sejatinya perekat itu adalah untuk merekatkan pestisida yang kita aplikasikan pada tanaman. Tapi sesuai pengalaman saya, di lapangan, bukan tentang pestisida yang merekat pada tanaman yang kita budidayakan, baik itu tomat, kentang, bawang, seledri, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke menyatunya si pestisida, semua pestisida yang kita campur, baik itu WP, WG, SL, SC, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika satu persatu pestisida yang kita larutkan pada air langsung menyatu karena sudah tersedia pelarut dalam adonan atau air yang kita sudah masukkan sebelumnya. Jadi intinya jarang pecah, karena sejatinya ketika kita mencampur pestisida A dengan pestisida B, itu mungkin untuk kalangan petani atau di beberapa petani pernah adanya kejadian adonan yang pecah. Itu karena tidak sinerginya pestisida A dengan pestisida B. Nah, jadi ada baiknya kita melakukan pemberian perekat di awal. Ini WP. Nah, masih dari golongan WP. Cicikeun we. Pemali. Kita beri secukupnya. Ini golongan mancozeb. Selesai. Sok aya teh cicikeun we sok. Sok naon dari saya perekat. Jadi fungsi perekat yang sebenarnya bagi saya pribadi adalah untuk menyatukan atau menyatu padukan semua pestisida agar menyatu padu semacam sapu lidi, satu ikatan, sinergi. Nah, kalau tadi WP, ini SC insektisidanya. Kita kasih si permetrin, merek dagang. Wah, sok weh naon we heula. Ayo bedog atuh. Nah, ini oplosan yang kita kemarin review antara asam fosfit dan metalaksil. Nampar di handap. Kocok. Sok cicikeun. Kerten awal. Nah, adonan telah selesai dilakukan. Saya bahas kembali sambil menunggu adonan ini menyatu padu dalam air antara WP, SC, SL, dan lain sebagainya. Kita bahas lagi. Fungsi perekat sebenarnya yang saya alami sesuai pengalaman bukan tentang seberapa melekat si pestisida yang kita aplikasikan pada tanaman, tapi lebih ke menyatukan semua pestisida yang kita campur pada air tersebut antara WP, WG, SC, SL, dan lain sebagainya. Itu menyatu dalam air. Nah, sambil menunggu
ini adonan ibaratnya kalau dalam adonan kue dan lain sebagainya itu kalis. Nah, kita biarkan selama 5 sampai 10 menit agar lebih menyatu sambil kita memasangkan pemakaian alat yang akan kita pakai. Nah, sambil menunggu. Nah, sambil menunggu pemakaian alat atau mesin yang kita gunakan selesai terpasang, ini harus kita selalu aduk dengan maksud dan tujuan kita akan memakai golongan mankojeb tuh. Biasanya golongan mankojeb itu suka mengendap, jadi kita harus terus aduk terus. Selang sok kenyang lah itu nas kedik tos. Nah, mesin sudah dinyalakan. Nah, seperti saya bilang tadi, kali ini saya memakai mesin Sansin agar tenaganya besar. Jadi bisa kita atur sesuai kebutuhan. Nah, sudah mulai jalan. Kita tinggal lihat posisi di atas. Sal saya ngobat ke nana sur. Nah, ini yang saya maksud tenaganya besar. Kita bebas berekspresi mengatur tegangan air yang kita tekankan pada mesinnya. Nah, jadi si keluarnya air dari spuyer yang kita pasangkan itu lebih kencang dan kecil. Nah gitu salse weh. Baik, toko obat kalau bakene obat malah. Lo bakene dipercaya nganyuk panurang mah. Nganyuk we bangkrut toko obat nah. Bos besar kita ngintip tuh. Bos kentang, distributor kentang. Nah, jika Anda semua butuh kentang baik skala kecil maupun skala besar, bisa hubungi nomor yang sudah saya tadi di Bon. Nah, nama orangnya. Nah, ini kontak teleponnya nih. Beliau petani ulung. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di seputar pertanian. Sampai jumpa dan lain waktu di lain kesempatan. Boom.